Shin Tae-yong mengaku saat ini merasa bahagia menjadi pelatih timnas Indonesia. Shin datang ke Indonesia pada tahun 2020 saat timnas Indonesia berada dalam fase yang kurang apik. Setelah ditinggal Luis Milla dari kursi pelatih, Bima Sakti, Simon McManamy, dan Yeyen Tumena gagal memberikan standar yang sama dengan pelatih asal Spanyol tersebut. Namun, hadirnya Shin Tae-yong di skuad Garuda tidak berjalan mulus. Saat sedang fokus membangun tim, pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 hingga 2022 membuat semua rencana harus dibangun ulang. Dengan berjalannya waktu, hasil kerja keras pria kelahiran Yonggyeok ini sudah mulai terlihat. Sejalan dengan perjuangan Shin Tae-yong, supporter skuad Garuda memberikan dukungan dan menggantungkan harapan yang cukup tinggi. Shin Tae-yong mengakui bahwa posisinya seperti Guus Hiddink saat menjadi pelatih Korea Selatan. Legenda asal Belanda tersebut sukses membawa Korea Selatan menembus semifinal Piala Dunia 2002 dan menjadi peringkat keempat saat itu. Sama seperti Indonesia, saat itu timnas Korsel merupakan kuda hitam dan akhirnya mampu menjadi tim yang menakutkan. Namun, Shin menyadari bahwa kiprahnya belum sejauh Hiddink meski saat ini dalam jalur yang tepat untuk sama-sama membuat kejutan. Saya sangat senang di Indonesia. Seperti halnya pelatih Guus Hiddink yang bahagia di Korea di masa lalu. Shin Tae-yong juga bahagia di Indonesia, seperti halnya pelatih Hiddink. Meskipun mungkin tidak sampai sejauh itu, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari laman Best 11. Mantan juru taktik timnas Korea Selatan ini menilai bahwa dia memang bekerja keras membangun skuad Garuda secara bertahap. Beberapa aspek mulai diperbaiki hingga akhirnya berada di posisi sekarang. Dia juga menyadari bahwa kerja kerasnya ini akhirnya mendapatkan dukungan penuh dari supporter Indonesia. Mereka dalam beberapa laga timnas selalu menggaungkan nama Shin Tae-yong setelah selesai pertandingan. Hal ini yang jadi sebuah apresiasi dari semua yang sudah dilakukan sejauh ini. Ketika saya bekerja keras untuk meningkatkan sepak bola Indonesia selangkah demi selangkah. Saya merasa fans Indonesia menyukai dan mencintai saya. Bikin harus sekaligus bangga. Media Korea Selatan, Seoul News kagumi ribuan fans di Gelora Bung Tomo yang sebut nama Shin Tae-yong di akhir laga. Hal itu terjadi saat timnas Indonesia berhasil mengalahkan Turkmenistan di laga uji coba bertajuk FIFA Matchday. Kami sangat terharu dan rasanya ingin meneteskan air mata. Kami bangga kepada pecinta sepak bola di Indonesia, sebut Seoul News dalam artikel yang mereka buat. Begitu besar rasa mereka menghargai seorang pelatih yang berasal dari negara kami. Shin Tae-yong sangat beruntung mendapatkan itu semua. Tambahnya, terima kasih Indonesia, harapan kami warga Korea. Semoga Shin bisa membawa Indonesia berjaya. Tutupnya, pada momen itu, teriakan Shin Tae-yong menggema di Stadion Gelora Bung Tomo. Shin Tae-yong teriak para supporter di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat 8 September 2023 malam. Sebanyak 50.000 penonton di Stadion Gelora Bung Tomo mengeluh-elukan pelatih asal Korea Selatan itu. Sebab dengan kemenangan itu, Indonesia bisa naik 3 peringkat di ranking FIFA. Saat berkeliling lapangan, supporter masih terus meneriakan nama Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu sekali membalas salam supporter dengan lambaian tangan dan senyuman. Ia pun sempat meminta tim asuhannya untuk berkumpul dan berfoto bersama dengan background para supporter. Tidak hanya supporter yang larut dalam euforia kemenangan, para pemain juga mengangkat Shin Tae-yong bersama-sama dan mengayunkannya ke udara. Sebelumnya, pelatih Shin Tae-yong berharap kepada supporter untuk datang ke stadion dan memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Memang saat AFF melawan Thailand dan Vietnam tidak sportif, kita dirugikan olehnya. Tetapi kali ini di level FIFA kita main di kandang, saya yakin akan menang. Saya berharap supporter datang dan menyaksikan kemenangan Indonesia nanti, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong memiliki catatan impresif ketika bermain di kandang atau pada laga yang terlaksana di Indonesia. Dilansir online news dari Transfermarkt, Shin Tae-yong sejauh ini telah melakoni 13 laga kandang bersama timnas Indonesia. Dari 13 laga tersebut, pelatih asal Korea Selatan sanggup mengukir 7 kemenangan, 5 seri, dan hanya 1 kekalahan yakni dari juara Piala Dunia Argentina. Namun hasil ini bukanlah sesuatu masalah besar. Pasalnya kualitas Argentina memang jauh di atas timnas Indonesia.
Selamat buat Sintayong. Anda telah berhasil merebut hati pecinta sepak bola Indonesia. Saatnya Anda memberikan gelar juara untuk mereka. Sintayong mengaku saat ini merasa bahagia menjadi pelatih timnas Indonesia. Sin datang ke Indonesia pada tahun 2020 saat timnas Indonesia berada dalam fase yang kurang apik. Setelah ditinggal Luis Milla dari kursi pelatih, Bima Sakti, Simon McManamy, dan Yaya Touré gagal memberikan standar yang sama dengan pelatih asal Spanyol tersebut. Namun, hadirnya Sintayong di skuad Garuda tidak berjalan mulus. Saat sedang fokus membangun tim, pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 hingga 2022 membuat semua rencana harus dibangun ulang. Dengan berjalannya waktu, hasil kerja keras pria kelahiran Yonggyeok ini sudah mulai terlihat. Sejalan dengan perjuangan Sintayong, supporter skuad Garuda memberikan dukungan dan menggantungkan harapan yang cukup tinggi. Sintayong mengakui bahwa posisinya seperti Guus Hiddink saat menjadi pelatih Korea Selatan. Legenda asal Belanda tersebut sukses membawa Korea Selatan menembus semifinal Piala Dunia 2002 dan menjadi peringkat keempat saat itu. Sama seperti Indonesia, saat itu timnas Korsel merupakan kuda hitam dan akhirnya mampu menjadi tim yang menakutkan. Namun, Sin menyadari bahwa kiprahnya belum sejauh Hiddink meski saat ini dalam jalur yang tepat untuk sama-sama membuat kejutan. Saya sangat senang di Indonesia, seperti halnya pelatih Guus Hiddink yang bahagia di Korea di masa lalu. Sintayong juga bahagia di Indonesia, seperti halnya pelatih Hiddink. Meskipun mungkin tidak sampai sejauh itu, kata Sintayong dilansir bolasport.com dari laman Best 11. Mantan juru taktik timnas Korea Selatan ini menilai bahwa dia memang bekerja keras membangun skuad Garuda secara bertahap. Beberapa aspek mulai diperbaiki hingga akhirnya berada di posisi sekarang. Dia juga menyadari bahwa kerja kerasnya ini akhirnya mendapatkan dukungan penuh dari supporter Indonesia. Mereka dalam beberapa laga timnas selalu menggaungkan nama Sintayong setelah selesai pertandingan. Hal ini yang jadi sebuah apresiasi dari semua yang sudah dilakukan sejauh ini. Ketika saya bekerja keras untuk meningkatkan sepak bola Indonesia selangkah demi selangkah. Saya merasa fans Indonesia menyukai dan mencintai saya.